Saya Ilham Pangeran Kevianto. Izin saya mahasiswa tapi bukan dari prodi ini, prodi tetangga kebetulan. Pak Anies, izin saya kebetulan warga Tebet, Pak Anies. Belasan tahun di Tebet, bukan warga asli Tebet. Pertama-tama mau mengapresiasi atas apa yang Bapak lakukan di Tebet, terutama Tebet Eco Park. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak Anies, izin. Dulu saya sebel, Pak, dengan Tebet Eco Park, Pak. Kalau boleh jujur, bahkan saya nggak pernah menginjakan kaki di Tebet Eco Park sampai akhir 2023, padahal diresmikan di 2022. Padahal rumah saya cuma kayak 5 menit walking distance dari Tebet Eco Park. Kenapa sebel pada saat itu, Pak Anies? Karena pada saat pembangunan pertama bikin macet. Kedua, kalau weekend, itu kayak semut ngerubungin gula, Pak Anies. Jadi macet semua di situ. Saya sebagai warga situ merasa sebel pada saat itu, Pak Anies. Terus kemudian di akhir 2023 saya memutuskan untuk saya coba datang ke sana karena saya merasa pada saat itu mungkin badan saya agak sedikit butuh olahraga, Pak Anies. Jadi saya coba datang ke sana gitu. Terus apa yang mengubah pemikiran saya dari yang tadinya sebel? Karena saya lihat tempat itu well developed, well thought, well built gitu. Bahkan saya ngulik, Pak Anies, saya kalau suka sesuatu saya cenderung ngulik. Saya lihat itu bahkan memenangkan penghargaan Presiden Award Singapura kalau tidak salah, mohon koreksi. Terus kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bisa menjadi tempat melting pot, Pak Anies. Saya lihat benar-benar dari semua kalangan, semua golongan usia, dari anak-anak, karena anak-anak di situ ada playground area, terus kemudian anak-anak sekolah juga sepulang sekolah mereka main di situ, muda-mudi ada yang pacaran, ngedate di situ, Pak Anies. Terus kemudian lansia, mereka pun datang ke sana berolahraga gitu, Pak Anies. Jadi itu benar-benar jadi melting pot buat semua golongan, dan itu yang mengubah pemikiran saya. Terus saya coba berkontemplasi kenapa dulu saya sebel ya dengan fasilitas itu. Ternyata setelah saya simpulkan, saya sebel karena itu adalah pandangan saya sebagai orang yang sehari menggunakan transportasi mobil roda 4, Pak Anies. Saya sebel karena macet, saya sebel karena lain sebagainya. Tapi kalau saya coba pikir dari perspektif mereka yang mungkin nggak punya akses ke tempat ruang publik berbayar kayak mall, kafe, dan lain sebagainya, itu jadi sebuah sarana yang menyenangkan buat mereka gitu. Gratis, juga berbagai macam area di situ, bahkan ada dog park, cat park gitu ya, untuk cat lover juga bisa main di situ. Itu yang mengubah pandangan saya, Pak Anies. Dan setelah saya coba telisik lagi, Pak Anies, kalau apa yang tadi Pak Anies sampaikan, karyanya adalah Tebet Eco Park, terus kemudian mungkin kalau kita tarik ke value-nya adalah kesetaraan. Jadi bukan hanya orang yang naik mobil aja, yang punya akses ke tempat-tempat ruang publik berbayar aja yang butuh diprioritaskan, tapi mohon maaf, masyarakat-masyarakat yang mungkin nggak punya akses gitu juga perlu diperhatikan begitu, Pak Anies. Jadi setelah saya pikir, Pak Anies ini ngomong kesetaraan di TV, ternyata, oh ini gitu maksudnya. Saya dulu mikirnya, ini Bapak ngomong apa sih gitu kan. Tapi setelah saya pikir lagi, kayaknya orang-orang yang sebel dengan Pak Anies itu adalah memang orang-orang yang ya cukup nyaman untuk nggak merasakan fasilitas-fasilitas itu, Pak Anies. Kalau saya naik mobil terus, contohnya ini Pak Anies, waktu ada kebijakan pelikan crossing yang di Sudirman itu, saya termasuk yang sebel, Pak Anies. Karena kalau saya naik mobil dari jalan Sudirman menuju Bundaran HI, karena kalau saya naik mobil dari jalan Sudirman menuju Bundaran HI, saya harus berhenti beberapa detik untuk membiarkan pejalan kaki lewat. Tapi Pak Anies bilang, ya ini jalan Sudirman, jalan paling termahal per meternya, bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Ya masa buat hanya naik mobil aja, Pak Anies? Apa salahnya sih kita berhenti 15-20 detik untuk membiarkan mereka lewat? Itu lagi-lagi yang mengubah pandangan saya soal apa yang Pak Anies bilang, value kesetaraan itu, Pak Anies. Bahkan saya jujur kalau saya sekarang setiap minggu ya olahraga di Eco Park gitu. Saya masih terharu kalau misalkan baca plakat yang Pak Anies tulis. Izin boleh saya bacakan nggak, Pak? Iya. Jadi di peresmian Pak Anies nulis, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tebet Eco Park ini dihadirkan untuk warga Jakarta. Taman ini dibangun untuk menjadi ruang ketiga, ruang yang mendekatkan, menghangatkan dan menyatukan antar warga. Tak sekedar jadi ruang hijau dan biru bagi kota, tapi juga pemerkaya pengalaman warga. Taman ini dibangun untuk menjadi pengingat dan penyemangat
tentang ikhtiar menjaga lingkungan, membangun kota yang bersahabat dengan alam, dan lestari demi masa depan. Selamat menjelajah dan mengalami Tebet Eco Park. Saya masih terharu Pak Anies, atau kayak itu value yang benar-benar bisa menggambarkan apa yang Pak Anies tadi tulis menjadi sebuah karya Tebet Eco Park. Dari yang tadinya saya sebel gitu Pak Anies. Baik. Jadi saya ya jadi lebih mengapresiasi apa yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mungkin kaitannya kalau coba dikaitkan dengan topik kota global ini, mungkin Jakarta butuh lebih banyak tempat seperti itu Pak Anies. Tempat melting pot, bukan buat hanya orang-orang, ya kalau swasta bisa lah memprovide seperti itu, tapi ya mungkin teman-teman yang nggak punya akses ke situ, ya butuh lebih banyak tempat-tempat seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih.